mungkin kalian yang sudah memahami programming lain, ini fungsi sama aja kok, cuman mungkin masalahnya ada di sintaksnya saja. Nah, mungkin yang belum mengetahui fungsi itu apa, aku bacain dulu ya. Jadi fungsi ini ada sebuah kumpulan statement melakukan tugas spesifik yang bisa membutuhkan input ataupun tidak untuk menghasilkan output yang sesuai. Nah, secara umum fungsi dibagi menjadi dua nih, yaitu ada standard library dan fungsi yang dibuat oleh pengguna. Jadi fungsi standard library ini ada fungsi bawaan yang telah disertakan dalam library standar. Misalnya nih ada printf, scanf, itu fungsi teman-teman yang ada di dalam library stdio ini. Nah, sedangkan fungsi yang dibuat oleh pengguna itu adalah fungsi yang sengaja dibuat oleh pengguna untuk memenuhi keperluan pengguna dalam membuat programnya. Nah, dan kalau kita ingat-ingat ya, aku beri contoh program yang terjemahin kemarin ini. Nah, di dalam programnya ini kita kan pertama-tama kan ada input ini nih, input stdio.h, input string.h. Fungsinya apa sih teman-teman? Fungsinya itu adalah untuk kita membawakan fungsi yang sudah ada itu buat ke program kita. Contohnya gini nih, scanf. Scanf ini sebenarnya fungsi teman-teman. Fungsi untuk menginput input data yang kita masukin kan. Nah, sebenarnya ini tuh adalah fungsi bawaan dari stdio.h. Nah, kalau kita nggak pakai ini, coba kalau kita nggak pakai ini, sebenarnya udah kelihatan belum ini via Visual Studio Code tuh? Cukup jelas nggak? Nah, mungkin satu orang yang konfirmasi. Kalau seandainya nggak jelas, jelas mas. Oke, thank you konfirmasinya. Nah, coba aku jalanin ya. Nah, ini ada tanda-tanda printf. Printf itu apa sih? Nah, karena tidak disertakan library stdio.h. Karena printf itu bawaan dari library stdio.h. Nah, itu lagi ya. Nah, tujuan fungsi itu apa sih? Aku bacain ya. Tujuan fungsi itu dibuat untuk membuat program jadi lebih modular. Jadi fungsi ini digunakan ketika ingin menjalankan serangkaian perintah secara berulang kali dan terkadang yang dengan input yang berbeda dan dengan tujuan tidak mengulang penulisan kode berkali-kali. Nah, serta apabila nantinya program akan mengalami bug akan mempermudah proses perbaikan. Jadi kan fungsi itu tujuannya, kalau aku persingkat ya, itu adalah menghindari adanya coding yang sama dengan coding yang sama yang digunakan secara berulang kali. Contohnya nanti aku contohin ya di sini. Nah, dan fungsi itu juga itu kita bisa menginput berbagai macam input. Misalnya kita pengen bikin fungsi add yang bertugas untuk menjumlahkan 2 angka. Itu kita bisa definisikan, kita bisa masukkan input yang sembarang dan fungsinya itu akan bekerja untuk menjumlahkan 2 angka yang kita masukkan. Nah, pendefinisian fungsi kayak gini nih. Jadi sebelum fungsi dapat digunakan dan dipanggil, perlu dilakukan pendefinisian terlebih dahulu. Jadi pendefinisian ini ditujukan untuk mendefinisikan apa yang fungsi tersebut lakukan ketika fungsi tersebut dipanggil. Seperti ini bentuknya, di mana kita ini return type-nya, nama fungsi, parameter, lalu statement ini. Contohnya ini ya. Contohnya adalah void cetak, yang dimana dia akan mencetak printf aku sebuah fungsi. Nah, ini aku bakal jelasin apa void dan integer main nanti ya. Bedanya void sama integer. Nah, main ini dia akan memanggil fungsi cetak return 0. Nah, kalau kita memanggil fungsi cetak, ini akan kembali ke sini. Dan kembali ke sini dan akan printf ini. Mungkin kalian agak bingung ya, aku contohin aja biar kalian bisa paham. Fungsi include stdio. Misalnya kita bikin void cetak ya, dan dimana kita akan mencetak printf aku tercetak loh. Oke, sekarang kita jernih. Kita masukin dulu. Menurut kalian ini bakal tercetak nggak ini fungsinya? Bakal jalan nggak? Kalau menurut kalian bakal jalan, itu salah, karena kita itu nggak manggil ininya. Oke dulu ya, biar kalian paham. Nah, padahal kita udah definisiin fungsi void cetak, tapi kenapa nggak jalan? Karena kita nggak manggil dia.
karena kita nggak manggil cetak. Kalau integer main itu pasti selalu jalan, nama juga main, jadi fungsi utamanya ini, fungsi utama dari bahasa C itu adalah integer main. Nah, kalau kita jalankan, kita cetak loh, gitu. Jadi untuk menjalankan fungsi harus kita panggil dulu, biar dia mau menjalankan programnya. Nah, coba kalau kita bikin percobaan, kita bikin looping. So, ini kalau kalian ingat ya, sebelum refresh bagian yang kemarin, yaitu looping. Kita akan inisialisasi terlebih dahulu I sama dengan 0, dengan I kita mau sampai 2 saja, dengan I selalu tambah-tambah terus loopingnya. Kita akan cek cetak. Jadi fungsi ini juga jalan kalau kita masukkan ke dalam looping. Oh iya, ini aku tambahin dulu. Lihat dulu. Aku tambah N ini biar kita bisa new line setiap menjalankan programnya. Nah, aku tercetak loh. Itu teman-teman. Sejauh ini ada yang mau tanyain nggak? Untuk fungsi yang awal-awal ini. Cara mendeklarnya. Aku hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang aku lanjut ke prototype fungsi. Jadi selain menggunakan pendefinisian langsung seperti cara sebelumnya, fungsi itu juga dapat dibuat dengan prototype. Prototype ini adalah deklarasi dari sebuah fungsi tanpa definisinya. Jadi deklarasi adalah sebuah fungsi berisi return type, nama fungsi, dan parameter yang terlibat. Kayak gitu teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman ngelihat ini coding cetaknya itu harus kita definisikan terlebih dahulu sebelum integer main. Nah, sebenarnya itu kita bisa pindahkan ini ke bawah. Tapi dengan syarat satu, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu void cetak di atas. Karena dia akan kalau bahasa C itu akan bacanya itu per line, teman-teman. Jadi baca line 1, baca line 2, baca line 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita nggak definisikan cetak terlebih dahulu, dan kita tiba-tiba manggil cetak, itu bingung. Cetak ini siapa? Cetak ini kok tiba-tiba dipanggil? Nah, kita harus kasih tahu dulu nih. Ini loh teman-teman, ini loh program, ini kita ada cetak, ada program namanya cetak, ada fungsi namanya cetak. Nah, untuk pendefinisian cetaknya itu bisa barengan. Yang penting kita kenalkan terlebih dahulu apa itu cetak. Nah, ini bawahnya contohnya. Line 12. Oke. Sekarang aku coba jalanin programnya dulu ya, buat sebagai uji coba. Nah, ini teman-teman, kita bisa jalanin, tapi coba kalau kita nggak kenalkan terlebih dahulu. Coba kalau kita nggak jalanin terlebih dahulu, apa jadinya? Cetak. Ini artinya tuh, cetak ini siapa? Nggak kenal aku, tiba-tiba manggil dia. Itu makanya kita perlu definisikan terlebih dahulu siapa itu cetak. Gitu. Sekarang untuk yang ini ada yang mau tanya nggak? Oke. Sekarang aku bakal selanjutnya itu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku ya. Parameter fungsi. Oke, terima kasih AB. Oke, selanjutnya aku izin jelaskan dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Mohon konfirmasinya sebentar. Oke, akan anggap aku udah. Oke, selanjutnya adalah parameter fungsi. Tadi kan udah belajar fungsi ya, fungsi tadi. Jadi tinggal manggil aja, ntar dia akan menjalankan yang apa yang ada dalam fungsi tersebut. Nah, kalau parameter sini si fungsi tersebut akan minta semacam nilai dari dimen tersebut. Mungkin dia itu akan mintanya itu di dalam kurung sini, dia itu akan minta tipe data dan apa nama si parameter, nama variabel yang akan di dalam void tersebut.
dalam void. Ini kita akan kopas saja ya dari contoh. Kita buka dev. Sorry. Ini kita kopas untuk fungsinya, lalu kita ambil, baru ntar tinggal kita jalankan. Setup, misal karena char string, berarti kan dia akan minta string, berarti kita masukkan misalnya PHP 2022. Terus ada yang fungsi satu lagi yaitu jumlah. Dia mintanya dua parameter, dua parameter A dan B, dan itu dua integer. Kita masukkan aja. Misalnya yang satunya 12, yang satunya 65. Lalu jangan lupa return all just for make sure. Baru kita tinggal run. Uji fungsi. Baru kita tinggal run. Baru kalau yang dicetak kan dia langsung print ya, berarti langsung print aja si PHP 2022. Kalau jumlah, ntar dia akan nambahin dulu baru dia ngeprint. Dimana hasilnya seperti itu. Mungkin sampai sini parameter ada yang mau ditanyakan? Sampai 3 ya, 1, 2, 3. Oke, karena nggak ada, kita langsung aja ke pemanggilan. Dimana tadi pemanggilan sudah ya, tadi langsung aja kita ke nilai return fungsi. Jika kita menginginkan fungsi yang kita jalankan menghasilkan sebuah nilai atau sederhananya menghasilkan sebuah output, kita bisa menambahkan keyword return dan mendefinisikan return type dari fungsi tersebut. Fungsi yang memiliki return type bukan void, pasti memiliki return value, dan nilai yang dikembalikan oleh fungsi tersebut memiliki tipe data yang bersesuaian dengan return type-nya. Saat ya Andres. Oh maaf kepencet. Oh ya nggak apa. Saat menemui statement return pada fungsi, maka fungsi tersebut akan berhenti dari titik di mana return tersebut terdapat. Kemudian kembali lagi ke bagian kode yang memanggil fungsi tersebut. Misalnya kita ingin mendapatkan hasil dari penjumlahan dua bilangan menggunakan fungsi bernama jumlah. Jadi kalau dilihat kan seperti tadi, kita tulis si nama fungsinya yang di sini, baru di in main dia akan inisiasi si x sama y-nya. X-nya 2, y-nya 3, dan hasil. Nah, hasil itu akan mengambil fungsi dari jumlah x dan y, dan dia akan nge-print si hasil. Dimana jumlah tersebut itu, ini kan dia akan mengeluarkan value-nya, ada nilainya. Seperti kalau tadi kan kalau di sini printf, dia itu akan modelnya jadinya nilai, ada nilai, bukan printf saja ya. Jadi di sini bukan void, jadi in, terus jumlah A dan B, di mana parameternya, baru dia akan taruh dulu, dia akan bikin variabel baru yaitu hasil sama A, baru hasil akan ditambahkan B, baru return hasilnya. Hasil ini akan keluar masuk ke sini. Mungkin langsung saja kita kopas saja bahwa nanti akan keluarnya jadi 5. Mungkin sampai sini ada ditanyakan soal return fungsi. Hitung sampai 3, kalau nggak ada akan lanjut. 1, 2, 3. Precious. Oh iya, silakan. Ya mau. Itu tadi. Ya mana? Jadi saya kurang mendengarkan yang kenapa boleh diinisiasi di bawah main itu. Oh di bawah ini. Karena dia itu udah diinisiasi di sini, udah kayak deklarasinya udah di atas in main. Jadi jadi kan itu kayak awalnya fungsi. Ya ini udah dideklarasi, artinya ditulis di sini. Bisa ditulis di sini. Kalau langsung tulis sini kan dia di sini dianggap mau jumlah, mau dia lihat ke atas dulu nih. Ada nggak fungsi jumlah? Oh, kalau misalnya ini nggak ada nih, dia langsung nggak hilang gitu. Kita langsung aja ya. Misal nggak ada nih. Kita run. Lah,
Ceko kok gini. Sa- Seharusnya nggak ada. Harus sebaiknya seperti ini. Kok ntar ini what sebaiknya kalau tulisnya seperti ini ya, karena ntar dia tuh akan ini nulis nama fungsinya terlebih dahulu, karena biasanya si main akan ngecek bagian atasnya, baru yang ntar si atas ini dia akan ngedireksi akan melanjutkannya ke sini, si jumlah itu, si jumlah fungsi jumlah itu ngapain. Mungkin seperti itu. Apa sudah jelas atau belum? Udah Mas. Makasih Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi yang tanya kan? Maaf Mas, mau bertanya. Oke, Bedanya sekarang. yang void sama in apa ya Mas? Oh, kalau yang void itu dia nggak ngeluarin nggak return apa-apa. Itu kalau di sini kan dia langsung print. Yang dia tuh nggak ada outputnya yang dikasih. Kayak string, kayak gimana ya? String copy. Tuh, string yang di modul kemarin kan ada namanya string copy. Dia itu kan mirip-mirip. Bentar, aku cari dulu juga. Lupa kemarin. String copy ini kan, dia itu kan dia cuma pas dari B sama A, dan dia nggak ada value lagi kan, nggak ada value lagi selanjutnya. Sebenarnya kalau yang in, dia itu ada nilainya di habis si fungsi itu mengeluarkan nilai. Sebenarnya kalau yang void itu nggak ngeluarin. Mungkin seperti itu. Apa menjawab atau enggak? Atau kurang jelas? Gak apa-apa. Pak Mas, tapi saya bertanya lagi, berarti kalau misalkan void itu ada dua void itu nggak bisa saling berhubungan ya Mas? Apa tetap bisa Mas? Tetap bisa. Mereka tetap bisa saling berhubungan. Oke Mas, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke bagian yang coba lihat. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya adalah bagian rekursi, bakal dijelaskan oleh teman saya, Mas Rega. Mas Rega, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi aku izin sharing dulu ya. Oke. Ya, ini udah terlihat kah share screen-ku? Mungkin udah ya ini ya. Oke, jadi selanjutnya, materi selanjutnya adalah tentang rekursif. Jadi sebenarnya apa itu rekursif? Jadi rekursif itu merujuk kepada definisi satu hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kalau dilihat dari definisi saja sendiri kan, berarti rekursif itu kan kayak mirip seperti loop gitu ya, sesuatu yang berulang-ulang gitu ya. Jadi sebenarnya rekursif itu memang mirip kayak loop gitu ya, cuma nanti agak beda aja kayak fungsi dan bukan fungsi sebenarnya. Tapi kayak performanya mungkin agak beda dikit gitu, sama cara nulisnya juga beda ya, karena kita rekursif ini sebenarnya nanti akan menggunakan fungsi yang tadi udah dijelaskan oleh teman-teman yang aslab yang lain tadi. Oke, jadi untuk ini ada representasinya dari rekursif ya. Jadi sebenarnya itu jadi kayak ini kan besar ya, lama tambah kecil. Jadi sebenarnya itu kayak ada ini kan besar nih, terus itu sebenarnya itu di dalamnya itu ada yang kecil ini, lalu di dalamnya ada yang kecil lagi, tambah kecil lagi. Jadi kayak ada banyak itu sebenarnya isinya, tapi nilainya berbeda gitu. Jadi ini kayak representasi rekursif ya, jadi mirip kayak looping sebenarnya. Nah mungkin ini lanjut ya, aku langsung ke contohnya ya. Jadi ini salah satu contoh rekursif, dan aku kopas dulu aja ya. Mungkin aku jalankan dulu aja ya. Ini kan, dia kan ngulang-ulang banyak sekali kan. Ini banyak banget. Sebenarnya ini ya, jadi kayak looping kan sebenarnya, tapi ini jatuhnya kayak infinite loop gitu ya. Nah, mungkin aku stop aja dulu. Nah, ini sebenarnya kenapa kok dia itu ngulang terus? Jadi pada saat dia manggil fungsinya, dia kan akan masuk ke fungsi ini kan ya. Nah, setelah itu dia akan ngeprint, jadi hasilnya ini keluar. Nah, setelah itu dia pas ke baris 6 ini, dia itu kan kayak ketemu kayak manggil dirinya sendiri lagi gitu, kayak loh, aku dipanggil lagi, akhirnya masuk lagi ke sini gitu. Nah, cuma tapi dia di sini parameternya berubah, jadi ditambah 1 gitu. Jadi setiap masuk itu kayak parameternya berulang terus. Nah, jadi
kayak gini ya rekursif. Lalu kenapa ini kok sebenarnya nggak apa ya, kayak kok nggak berhenti kok nggak kok infinite loop gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada base case-nya, tapi itu nanti akan aku jelaskan lagi. Jadi base case itu kayak kayak stop condition gitu ya, kayak kondisi untuk stop kondisi fungsinya itu supaya nggak manggil dirinya lagi gitu ya. Oke, jadi aku lanjut aja ya, mungkin untuk ini ya. Jadi ini ya recursive case dan base case, mungkin lanjut ke sini ya. Jadi ini yang tadi aku jelaskan ya, base case. Oke, jadi program sebelumnya akan terus mencetak tanpa henti karena fungsi tersebut tidak tahu kapan dirinya harus berhenti untuk memanggil dirinya sendiri. Nah, karena dari itu kita perlu base case. Jadi apa sih base case itu? Itu adalah sebuah kasus atau kondisi yang kita berikan kepada sebuah fungsi rekursif untuk berhenti memanggil dirinya lagi, atau disebut juga terminating condition. Nah, jadi kalau dalam yang ini tadi, programming ini itu dia nggak ada base case-nya kan, jadi dia jalan terus sampai banyak banget kayak gini. Nah, lalu selanjutnya ada recursive case ya. Jadi recursive case itu adalah di mana sebuah fungsi diharuskan untuk memanggil dirinya sendiri. Dalam kata lain, sebuah fungsi tersebut belum mencapai base case-nya. Jadi ini adalah recursive case-nya itu ya. Jadi kayak yang ada kayak di dalam fungsi ini tuh kayak ada namanya sendiri gitu. Itu adalah recursive case ya. Jadi kayak ini. Ya, ini kan sama ya namanya. Itu adalah recursive case. Jadi kalau pada programming tadi itu dia tuh nggak ada base case-nya gitu ya. Nah, ini mungkin aku coba jalankan ya, nanti aku jelaskan yang ini juga. Oke, jadi mungkin aku jalankan dulu ya. Ini kan udah ada, kalau ini kan ada base case-nya ini. Jadi base case-nya itu kayak gini ya, if nah gini. Jadi aku jalankan. Nah, hasilnya 8 kan. Dia kan sebenarnya kan dia juga manggil dirinya sendiri kan. Tapi kok nggak kayak gini, kok nggak banyak kayak ini gini kan. Nah, itu karena dia ada base case-nya ini. Jadi kayak tahu kapan dia harus berhenti gitu. Oke, jadi sebenarnya itu di balik namanya ini fungsi rekursif ini sebenarnya itu dia kayak gini ya. Mungkin aku tulis ya. Jadi pada saat dia masuk pertama kali ke fungsi ini, ya itu akan kan pertama kan A-nya 2 A-nya 2 terus M-nya 3 ini ya. Ini. Nah, pada saat masuk sini dia itu kan ngecek pertama masuk if ini dulu. If apakah M itu sama dengan 0? Oh, ternyata enggak kan. Akhirnya dia itu terus ke sini. Nah, masuk sini. Nah, pada saat dia masuk sini itu kan dia kan akan mengembalikan nilai A dikali, nah pas masuk sini itu dia kan nggak tahu kan power. Loh, power ini kan belum ada nilainya gitu ya, jadinya terus dia ini kan seperti tadi ini kan ada recursive, dia kan recursive case, jadi mau nggak mau dia itu harus balik ke masuk lagi ke fungsi dirinya sendiri lagi gitu. Jadi pada saat recursive pertama dia akan seperti ini nanti ya, power A dikali 2 dikali ini tulis 2 ya, terus ini kan M-nya kan berkurang ya, jadi 3 dikurangi 1 jadi 2 ya. Jadi gini, ini untuk yang rekursif pertama. Lalu rekursif yang kedua dia itu gimana ya tulisannya? Oh ya, dia itu akan balik lagi ya, jadi sama kayak tadi 2 oh ya, dia kan masuk lagi tapi kan M-nya 2 ya, jadinya kan pas masuk ke sini kan pas dia ngecek ini kan nggak masuk ya, nggak salah gitu, jadinya dia ke return ini lagi, jadi sama. Terus nulisnya pun juga sama, jadi masih power naik 2 kali 2 kayak gini ya, tetap masih yang sama karena sebenarnya juga belum ada nilainya, jadi dia akan mencari terus gini sampai banyak gitu. Tapi di sini dia akan 1 ya karena M-nya berkurang. Nah, ini nanti sama ya, seterusnya akan gini terus, mungkin apa saja ini sama ya, cuma di sini nanti M-nya 1 sih. Nah, tapi pas M-nya 1 kan masih belum masuk ya, jadi masih sama sih kayak gini. Cuma ini nanti ini 0 gitu loh. Nah, ini apa saja lagi. Nah, baru ini nanti pada sampai sini ya. Nah, ini kan power fungsi 0 ini kan M-nya 0 kan berarti kan dia kan sudah masuk sini kan, karena dia itu M sama dengan 0 kan bener ya. Nah, jadi pada saat ini udah tahu nilainya, nah 1. Makanya dia nanti nggak ngulang lagi, tapi udah tahu nilainya kan. Jadi nilainya seperti ini ya, 2 kali power ini kali 1. Nah, lalu gimana ini mikirnya? Oh ya, bukan, sebenarnya cara nulisnya tuh. Oh, sebentar aku salah. Cara nulisnya tuh kayak gini. Nah, sebenarnya kayak gini ya.
Nah, kayak gini, salah. Nah, kayak gini sebenarnya tulisnya. Nah, saya aku ulangi lagi saja benar. Oke, jadi kenapa sih kok dua kalinya nambah ini? Karena kan dia kan A dikali power kan. Tapi jadi kan returnnya yang pertama kan seperti ini ya. Lalu return yang kedua itu, oh ya, jadi itu sebenarnya ini itu sama dengan kayak gini sih. Power 23 nah, kayak gini ya. Jadi dia itu akan kayak apa? Kayak power 2,3 itu 2 itu kayak sama dengan 2 kali power 2,2 gini ya. Nah, lalu pada saat dia masuk tadi kan ya. Masuk ke 2,2 itu kan M-nya berkurang jadi satu gini. Tapi apa? Ya itu oke itu salah. Ini aku kopas. Oh bukan. Nah, ini kan. Jadi itu sebenarnya apa masuk lagi itu lalu selanjutnya itu kayak gini ya apa pas masuk 2,2 2,2 maksudnya. Nah jadi kan apa kayak tapi nanti apa kayak tadi yang bilang ya masuk lagi gitu karena ini belum sampai sini M sama dengan 0 jadi masuk lagi ini masuk terus. Nah baru sampai yang terakhir nanti ini power sama dengan 0 ini. Nah ini kan apa udah satu ya karena ini tadi sama ya jadi dia naik kan jadi ini kan sama dengan kayak berapa 8 naik jadi dia kan kayak mengembalikan terus gitu loh. Oh salah ini satu seharusnya. Nah satu gini. Nah jadi kan power 2,0 ini sama dengan satu kan ini karena dia memberikan nilai satu. Jadi pada saat jadi cara sebenarnya itu rekursif itu setelah dia sampai ke base condition dia itu akan balik lagi ke apa ke atas karena kan supaya dapat nilai 2,3 kan karena yang diminta di fungsi main ini itu adalah 2,3. Jadi setelah dia udah ketemu power apa ya kayak base conditionnya jadi nanti dia akan nge-return gini jadi nanti satu. Nah ini kan dikali naik terus gitu loh jadinya salah sih bentar seharusnya itu kayak gini sih. Nah terusnya gini ya jadi apa sebenarnya itu sebentar aku agak pengen jelasinnya bentar maaf. Jadi sebenarnya itu kayak gini ya aku agak pengen jelasinnya maaf. Oke jadi pada saat dia masuk ke power 2,0 itu sebenarnya itu dia itu akan mengembalikan nilai satu gitu dengan ya. Jadinya kan pas power 2,1 ini dia itu akan sama dengan 2 lalu pas power pas power 2,1 berarti kan sama dengan 2 jadi ini kan nanti juga 2 kan karena ini nilainya 2. Nah ini juga sama nanti ini ini nilainya 4 ya jadinya 4 berarti nanti 2,2 itu 4. Nah jadinya nanti power 2,3 itu 2 kali 4 itu tadi hasilnya itu 8 gitu ya. Oke jelasnya cukup susah sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak gini sih rekursif ya. Jadi intinya itu dia kan sampai ke base case-nya dulu supaya nggak ada kayak dikali power tadi gitu ya. Karena kalau misalnya dikali power itu kan dia kan sebenarnya belum ada nilainya gitu kan. Cuma fungsi gitu nggak ada nilainya. Jadi apa ya kayak terus kalau misalnya ada power kan juga berarti dia kan harus kembali masuk ke dalam fungsi powernya lagi gitu. Jadinya ya nggak lanjut gitu nggak kayak loop gitu nggak berhenti. Oke mungkin kembali ke sini lagi ya. Nah jadi kan seperti ini ya jadi contohnya jadi power a kali koma m itu sama apa jatuhnya itu kayak a kali a sampai m min kali gitu ya. Jadi lalu atau dapat didefinisikan ya jadi dapat didefinisikan sebagai seperti ini tadi ya. Nah a kali power dalam kurung a, min 1 ini kayak ini ya. Nah kayak ini sama jadi lalu dengan test case-nya itu a, 0 sama dengan 1. Nah jadi kalau dalam matematikanya nanti jadinya kayak gini ya a kali a gitu ya. Jadi kan kayak tadi kan nih jadinya kan kayak sebenarnya ini 2 kali ini kan 4 kan sama dengan 2 kali 2 gitu tadi ya. Nah, kayak gini sih jadinya jadi 1. Jadi seperti inilah ya untuk kayak apa namanya kayak fungsi matematikanya kayak gitu. Oke mungkin itu aja mungkin ada yang bertanya ya juga mohon maaf ya kalau kurang jelas jelasinnya ya silakan kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya mas Ya boleh. itu kalau misalkan di for gitu atau if kan ada kayak break sama continue. Nah kalau misalkan rekursif gini tuh ada cara lain selain pakai base case itu untuk menghentikan gitu mas atau harus pakai base case gitu? Kalau dari aku sih ya sebenarnya harus ada if-nya gitu tapi
harus pakai if gini sih ya, base case gitu. Jadi mungkin isi dari if-nya itu nggak selalu apa ya, nggak selalu harus satu gini ya, bisa ada lagi nanti kayak if apa gitu bebas ya. Tapi kalau setahu emang harus ada base case-nya sih supaya nggak infinite gitu ya. Itu sih kalau dari aku ya. Jadi emang harus ada pakai base case ini. Oke. Terus ini satu lagi Mas, tapi materi yang sebelumnya yang fungsi. Kalau misalkan kita mau mindah array gitu bisa nggak ya? Atau cuman satu array yang dimasukkan ke parameternya gitu? Atau bisa seluruh array dipindah ke function gitu? Maksudnya satu array itu kayak satu anggotanya gitu kan? Dia satu anggota gitu Mas. Kalau nggak salah bisa ya, cuma antara aku cari aja dulu di sini. Kayaknya bisa ya. Aku agak lupa cara nulisnya. Mungkin gini ya. Bentar. Iya, coba lihat di sini ya. Jadi nah ini kan ada array gini ya. Lalu cara masukinnya itu, ini bukan array sebenarnya. Ini satu-satu ini mana ya? Pastikan bukan. Nah ini kan jadi untuk ngepas parameter array itu kayak gini nulisnya 6 terus kurung gini ya. Nah ini nanti semuanya ini akan masuk ke sini ke array ke fungsi ini. Nah ini kan akhirnya kan bisa di looping gini ya. Nah ini jadi semuanya nanti akan masuk. Coba aku aku coba pas dulu aja semoga bisa. Ini ya coba pas. Nah ini kan resultnya kan bisa ya karena dia nama terus. Mungkin aku gini aja, aku print apa ya, biar kelihatan kalau ada banyak sebenarnya. Ini kan, nah jadi kan ada banyak gini ya. Jadi apa ini nilainya ini bisa masuk ke sini ya sebenarnya. Jadi cara ngepasnya itu kayak gini ya, pakai apa nulisnya kayak biasanya sih, kayak parameter biasa yaitu kayak apa namanya ini tipe data lalu nama apa variabelnya lalu sama ini ya, cuma ditambah kotak gini aja sih, bukan kotak apa ini, kurung kotak gitu ya, apa namanya ya kita kurung siku ya gitu ya namanya, cuma kita aja sih. Jadi bisa sebenarnya kayak gini caranya. Oke. Baik Mas, terima kasih banyak Mas. Ada yang mau coba? Oke. Ada lagi yang lain? Oke, bentar. Oke, mungkin aku hitung sampai 5 saja dulu ya. Mungkin, oke, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi mungkin belum ada ya untuk pertanyaannya lagi. Jadi mungkin aku lanjut ke selanjutnya, ada seperti biasa ya soal latihan. Jadi soal latihannya cuma ada 3, ya nggak banyak, cuma 3. Oke, jadi mungkin aku jelasin soalnya dulu ya. Untuk yang soal pertama itu, soalnya ini yaitu buatlah program mengimplementasikan fungsi rekursif untuk menentukan nilai dari n faktorial. Nah, ini. Jadi inputnya kayak gini ya, 5, lalu kan 5 faktorial kan hasilnya 120 ya. Nah, jadi nanti kalian pakai fungsi rekursif ya. Jadi kemungkinan nanti akan seperti ini ya. Tapi nanti mungkin jelasnya apa akan agak disesuaikan lagi ya sama soalnya. Jadi mirip kayak gini mungkin jadinya. Nah, kayak gini. Lalu untuk yang soal kedua ya, diberikan sebuah baris bilangan 1, 5, 14 dan seterusnya. Boleh sebuah program mengimplementasikan fungsi rekursif untuk menentukan bilangan ke n dari pola tersebut. Nah, dari pola ini nanti kalian tentukan ya bilangan ke n-nya itu gimana. Jadi nanti ini untuk contoh inputnya itu 2, lalu outputnya 5 ya. Ini. Oke, jadi ini sama kayak salah satu ya, mirip maksudnya. Jadi kan pakai fungsi rekursif juga, kayak gini juga mirip. Tapi ya ini pakai ngitung apa ini selisihnya setiap ini. Supaya kalian ketemu n-nya nanti ya, maksudnya bilangan ke n gini. Oke. Terus juga base case-nya itu berarti nanti pakai apa ya? Base case-nya itu ya ini ya, ke bilangan ke n itu nanti. Oke. Selanjutnya itu soal ketiga ya, itu adalah program yang mengimplementasikan fungsi untuk menentukan bilangan terbesar dan terkecil dari array a dengan n bilangan. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini nggak bisa pakai fungsi rekursif ya, karena nggak disuruh. Tapi kalau bisa ya sebenarnya nggak usah sih, nanti malah ribet sih jatuhnya ya. Jadi fungsi biasa aja. Jadi ya ini kan ngepas array ya, jadi kayak tadi yang aku bilangin ya, cara ngepas array kayak gini ya, kemungkinan kayak gini sih pakai ngepas array. Nah, lalu cari bilangan terbesar dan terkecil.
dari array A dengan N. Jadi cara nyari, jadi di sini mungkin logikanya yang agak mikir ini ya, nyari bilangan terbesar dan terkecilnya itu. Ya, mungkin ini sebenarnya kayak soal yang kemarin aku jelasin sih, cara nyari nilai terbesar dan terkecil. Jadi soalnya cuma 3 itu aja sih sebenarnya. Oke, cuma itu aja. Mungkin ada yang ditanyakan tadi untuk soal-soal ini, untuk jelasin soalnya. Mas, izin bertanya, Mas. Iya, boleh. Untuk soal nomor 3 itu, untuk input keduanya itu harus dibatasi sama spasi, atau kalau misal aku bentuknya kayak satu scanf terus enter buat nyolain lagi itu nggak apa? Apa gimana? Oh, pakai enter atau spasi gitu ya, untuk nulis gininya. Iya. Sebenarnya kalau di C, kalau nggak salah enter sama spasi untuk input itu sama sih hasilnya. Ya, jadi sama sih seharusnya. Soalnya kalau sepemahamanku gitu ya. Jadi kalian, mungkin aku gimana ya? Mungkin aku contohkan aja. Kalau nggak salah sih sama sih. Tapi aku coba aja deh ini bagus. Kalau nggak salah sama ya. Aku mau coba. Misalnya gini ya, aku coba gini. Nah, dia kan nggak akan looping lagi kan, karena sudah 5 kali. Coba ya kalau aku pakai enter ya, seharusnya sama sih. Nah, jadi sama sih sebenarnya hasilnya, ya sama. Jadi mau spasi mau enter sama sih jatuhnya, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih, Mas. Oke. Ada lagi kan? Aku mau tanya. Oh, ini bukan itu sih. Ya, ini. Ini kalau nggak salah. Oke, mungkin ada lagi kan? Kalau semisal nggak ada, mungkin aku serahkan ke Mas Abi lagi ya, atau ke Mas Panabi. Oke, mungkin itu saja dari aku. Terima kasih. Oke, thank you Mas Rega atas pemaparan materinya. Oke, seperti biasa yang seperti kata Mas Rega ada latihan soal SES Lab. Dan ingat minggu ini kita nggak ada praktikumnya itu di minggu depan ya teman-teman. Jadi jangan sampai besok tiba-tiba ada nanyain Mas praktikumnya mana. Itu kalian salah, praktikumnya itu diundur minggu depan. Oke, untuk selanjutnya gitu teman-teman. Jadi minggu pertama untuk SES Lab dan sesi pembahasan soal, dan juga minggu berikutnya itu untuk praktikumnya. Ini untuk modul-modul 3 dan seterusnya. Dan jangan lupa juga pengumpulannya itu H-1 sebelum praktikum ya. Jadi bukan Jumat besok tapi minggu depan. Jadi pas H-1 sebelum praktikum. H- sejam sebelum praktikum ya teman-teman ya. Dan kalau bisa itu kan waktunya sangat lama itu. Jadi kalau bisa jangan ini ya. Jangan sampai telat lah istilahnya gitu teman-teman. Dari teman-teman ada mau nanya nggak terkait SES Lab atau praktikumnya gitu? Oke, aku rasa nggak ada ya. Karena kita tadi mengakhiri karena kita mengawali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, terima kasih udah join di sesi live pada modul ketiga ini. Monggo bisa live saja. Thank you semuanya. Terima kasih, Mas. Mas. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas. Ya, monggo. Ingat.